Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Sebrida Kalelang, Program Studi Pengelolaan Hutan Jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas tentang arah kebijakan pengelolaan hutan lestari Indonesia. Pendahuluan, pengelolaan hutan lestari Indonesia merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial serta berkelanjutan. Dengan luas kawasan hutan sekitar 94 juta hektar, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan tidak menyebabkan degradasi lingkungan. Arah kebijakan pengelolaan hutan lestari diarahkan untuk menyimbangkan fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial melalui penerapan prinsip kelestarian, partisipasi masyarakat, serta tata kelola yang transparan. Pemerintah juga mendorong implementasi Sustainable Forest Management atau SFM, Forest Management, Unit FMU atau KPH, dan sertifikat hutan lestari sebagai wujud nyata dalam penguatan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022. Yang kedua yaitu pembahasan. Arah kebijakan pengelolaan hutan lestari di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Hal ini dilakukan dengan menekankan prinsip keberlanjutan, sustainability dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya hutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah menetapkan berbagai kebijakan strategis seperti pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disebut sebagai KPH, penerapan sertifikasi hutan lestari, serta pengembangan perhutanan sosial. Ketika instrumen ini dirancang agar pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada hasil kayu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan atau KLHK 2022. Salah satu kebijakan utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari adalah penguatan kelembagaan KPH. KPH berperan sebagai unit manajemen di tingkat yang bertugas menyusun rencana pengelolaan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan. Melalui KPH, pengelolaan hutan menjadi lebih terarah dan berbasis pada kondisi biofisik dan sosial ekonomi lokal. Mariudi dan Mears 2018. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan Sustainable Forest Management melalui mekanisme sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil dan Forest Stewardship Council. Sertifikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan hutan dilakukan sesuai standar internasional yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan juga ekonomi. FAO 2020. Selanjutnya, kebijakan perhutanan sosial menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. Melalui skema ini, masyarakat diberikan akses legal untuk pengelolaan hutan negara dengan berbagai pola seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
dan juga hutan Kementerian Kehutanan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan karena masyarakat menjadi pihak yang langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya. Suharjito 2019. Dengan berbagai kebijakan tersebut, arah pengelolaan hutan lestari di Indonesia semakin menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, tantangan masih ada seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih izin, serta konflik lahan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi pengelolaan hutan yang benar-benar lestari. Maryudi dan Myers 2018, KLHK 2022. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu arah kebijakan pengelolaan hutan lestari di Indonesia menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pemerintah berupaya mewujudkan hal ini melalui penguatan kelembagaan, kesatuan pengelolaan hutan atau disebut sebagai KPH, penerapan sertifikasi hutan lestari, dan pengembangan perhutanan sosial yang memberi peran aktif kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan tata kelola berbasis teknologi seperti SIPUH dan SILK menjadi langkah nyata menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan. Meskipun tantangan seperti konflik lahan, tumpang tindih kebijakan, dan lemahnya penegakan hukum, masih ada arah kebijakan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diyakini dapat memperkuat implementasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.